Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita langsung masuk ke materi ya. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang teks berita, maka materi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya teks eksposisi. Dan kalau kita kemarin sudah belajar tentang teks berita, kira-kira apa sifat dari teks berita itu anak-anak? Ada yang masih ingat? Iya, jadi teks berita itu bersifat fakta atau sesuai dengan kenyataan. Nah, dan di teks eksposisi ini anak-anak itu masih ada hubungannya dengan teks berita. Kenapa? Karena teks eksposisi ini adalah karangan yang berisi gagasan dan fakta, dan teks eksposisi itu mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau ditanya apakah teks berita itu masuk atau tergolong sebagai teks eksposisi, jawabannya adalah iya, karena bersifat fakta. Kemudian kalau cerpen, novel itu masuk tidak ke dalam teks eksposisi? Tidak ya. Karena apa? Karena sifatnya adalah fiksi atau berdasarkan hayalan atau non fakta gitu ya. Dan berbicara tentang tujuan dari teks eksposisi ini, itu juga masih ada kaitannya dengan teks berita. Kalau teks berita itu kan menginformasikan sebuah kejadian atau peristiwa ya. Kalau teks eksposisi itu juga bertujuan untuk memberikan informasi. Informasi untuk apa, Bu? Untuk meningkatkan pengetahuan dari pembaca. Jadi dengan adanya teks eksposisi diharapkan pengetahuan dari pembaca itu menjadi bertambah luas. Nah, dalam teks eksposisi ini anak-anak biasanya membahas tentang berbagai hal ya. Contohnya apa saja? Pendidikan, ya, lingkungan, bisa ekonomi. Kemudian apalagi? Tentang sebuah konflik begitu ya, pertentangan gitu. Bisa, asalkan bersifat fakta. Dan contoh dari teks eksposisi bisa anak-anak lihat di buku paket. Nanti kita pelajari bersama ya contohnya, kemudian kita analisis bersama. Oke, kalau kita sudah belajar tentang tujuan dari teks eksposisi, kita kali ini akan belajar tentang ciri-ciri dari teks eksposisi. Tadi kan sudah dipelajari ya anak-anak bahwa teks eksposisi dan teks berita itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ditulis dengan fakta atau ditulis berdasarkan fakta. Kemudian apa sih Bu yang membedakan teks eksposisi dan teks berita, atau mungkin teks eksposisi dengan teks deskripsi? Apa karakteristiknya? Nah, jadi anak-anak, ciri-ciri dari teks eksposisi itu yang pertama ada yang namanya pernyataan pendapat atau tesis. Dan pernyataan pendapat atau tesis ini merupakan bagian dari teks yang berisikan tentang pernyataan pendapat penulis. Ini biasanya tertera di bagian pembuka atau paragraf pembuka gitu ya, atau nama lainnya orientasi. Kemudian yang kedua, selain pernyataan pendapat, ada yang namanya argumentasi. Dalam argumentasi ini anak-anak memuat mengenai alasan atau argumen penulis yang mendorong penulis untuk menyetujui atau menolak gagasan. Jadi misalnya dalam sebuah teks eksposisi gitu ya, dituliskan sebuah gagasan bahwa nasib hutan kita semakin suram. Nah, itu pernyataan pendapatnya. Kemudian argumentasi. Penulis menyetujui bahwa nasib hutan kita semakin suram. Kenapa demikian? Nah, di argumentasi itu dijelaskan bahwa nasib hutan kita semakin suram karena penebangan semakin liar. Kemudian kepedulian pemerintah terhadap hutan masih kurang atau masih minim. Dan perawatan hutan yang semakin lama itu semakin tidak terkendali ya. Jadi masyarakat itu kurang peduli dengan hutan sehingga nasib hutan kita semakin liar. Sehingga nasib hutan kita semakin suram begitu ya. Kemudian setelah adanya pernyataan pendapat, kemudian ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang pendapat.
Dan penegasan ulang pendapat ini anak-anak bisa diartikan sebagai bagian dari teks eksposisi yang berisi gagasan penegasan ulang penulis terhadap topik yang dibahas. Jadi tadi misalnya ada gagasan nasib hutan kita semakin suram, kemudian argumentasi penulis alasannya kenapa mengatakan nasib hutan kita semakin suram, karena penebangan hutan semakin liar, kepedulian pemerintah yang masih minim, dan sebagainya. Kemudian dalam penegasan ulang pendapat ini anak-anak, penulis menyatakan bahwa dari pernyataan pendapat kemudian argumentasi yang telah dipaparkan, maka ditegaskan lagi bahwa nasib hutan kita itu semakin suram. Itu dia ciri-ciri dari teks eksposisi. Kemudian apakah teks eksposisi itu hanya berkaitan dengan berita saja, Bu? Apakah tidak ada teks eksposisi yang mencangkup peristiwa-peristiwa lain, yang membahas hal lain selain berita? Itu kira-kira ada tidak cangkupan gagasan lain dari teks eksposisi selain teks eksposisi berita? Ada, iya ada, banyak. Jadi jenis-jenis teks eksposisi ini anak-anak ada banyak sekali. Yang pertama ada yang namanya teks eksposisi definisi. Nah, teks eksposisi definisi ini anak-anak itu merupakan teks eksposisi yang menerangkan tentang definisi atau pengertian ya dari suatu gagasan. Kemudian yang kedua ada teks eksposisi proses, itu menerangkan tentang sebuah proses ya dari awal sampai akhir itu bagaimana. Kemudian yang ketiga ada teks eksposisi ilustrasi, yakni teks eksposisi yang di dalamnya itu menerangkan tentang gambaran suatu peristiwa atau suatu gagasan begitu. Yang keempat ada teks eksposisi laporan, kemudian ada pula teks eksposisi perbandingan, pertentangan, berita, dan juga teks eksposisi analisis. Jadi ada banyak sekali jenis dari teks eksposisi ya. Ciri-cirinya sudah, kemudian jenis-jenisnya sudah. Nah, selain ada ciri-ciri dan jenis-jenisnya ini anak-anak, teks eksposisi itu juga memiliki unsur-unsur kebahasaan. Jadi seperti teks lain ya yang memiliki teks unsur-unsur kebahasaan yang tersendiri gitu ya, karakteristik. Dan teks eksposisi ini juga memiliki unsur-unsur kebahasaan. Apa saja itu, Bu? Yang pertama ada yang namanya menggunakan pronomina. Jadi anak-anak teks eksposisi itu menggunakan pronomina, atau ketika kita membaca teks eksposisi itu kita akan menemukan pronomina. Dan pronomina di sini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam anak-anak. Yang pertama adalah pronomina persona, yaitu kata ganti orang, dan yang kedua yaitu pronomina non persona, yaitu kata ganti bukan orang atau merupakan pronomina petunjuk. Kalau kata ganti orang jelas ya, dia, ia, mereka, kemudian kalian, begitu ya, yang menyatakan orang. Kalau bukan orang, di sini, di situ, ini, itu. Yang kedua, selain menggunakan pronomina anak-anak, teks eksposisi itu juga menggunakan nomina. Jadi seperti yang kita tahu ya, nomina itu adalah kata benda ya, yang mengacu pada benda atau abstrak. Dalam hal ini nomina terdiri dari subjek ya, dan berdasarkan maknanya begitu ya, nomina dibagi menjadi dua, ada nomina dasar dan juga nomina turunan seperti yang kita pelajari sebelumnya. Yang ketiga ada verba atau kata kerja. Jadi ketika anak-anak membaca teks eksposisi, anak-anak akan menemukan kata kerja. Biasanya predikatnya ber, seperti itu ya, membaca, berlari, berdansa, pokoknya yang menginformasikan tentang sebuah tindakan atau sebuah pekerjaan begitu ya.
Yang keempat, ada yang namanya memakai konjungsi. Jadi, teks eksposisi itu menggunakan konjungsi. Dan konjungsi di sini digunakan agar dapat memperkuat argumentasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silahkan anak-anak membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silahkan dari ujung sana ya, berhitung 1-5, 1-5, begitu seterusnya. Nanti masalah penugasan Ibu akan instruksikan setelah kelompok terbentuk. Silahkan.